Halo guys, jumpa lagi bersama Hendra Yeskom. Kita akan membahas tentang ibu guru yang bernama Supriyani. Yang ini, kira-kira kalian kenal nggak yang nama ibu guru Supriyani yang sempat viral itu? Nah, kali ini kita bahas ya, bagaimana ceritanya, biar tahu teman-teman ceritanya. Oke, selanjutnya. Nah, cerita Ibu Supriyani, seorang guru honor di SD 4 Baitu, Kabupaten Konawe Selatan, terjerat kasus hukum yang telah menghebohkan publik. Ia dilaporkan oleh orang tua murid yang merupakan anggota kepolisian atas tuduhan penganiayaan. Pada April 2024, kasus ini pun terus bergulir di pengadilan, bahkan menyita perhatian publik ketika Supriyani akhirnya ditahan pihak kejaksaan. Proses hukum kasus ini menuai kontroversi, mulai dari undangan pelanggaran kode etik hingga adanya isu permintaan uang damai. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, menyoroti adanya dugaan kriminalisasi dalam kasus ini yang melibatkan benturan posisi melapor sebagai anggota kepolisian. Bagaimana kronologinya lengkap kasus ini hingga menjadi perhatian nasional? Yang pertama, awal kasus laporan orang tua murid. Kasus ini bermula pada tanggal 25 April 2024 ketika Wibowo Hashim, anggota polisi sekaligus orang tua dari seorang siswa kelas 1 di SD 4 Baitu, melaporkan Supriyani atas dugaan penganiayaan ke Polsek Baitu. Berdasarkan keterangan Aibda Wibowo, laporan diajukan setelah ibu korban melihat ada bekas luka memar di paha belakang anaknya. Namun Supriyani membantah tuduhan ini, menegaskan bahwa ia tidak mengajar kelas korban dan tidak pernah berinteraksi langsung dengan anak tersebut. Yang kedua, penahanan Supriyani dan viral di media sosial setelah berbulan-bulan proses hukum berjalan. Baru pada 16 Oktober 2024 ketika Supriyani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari. Penahan ini memicu perbincangan luas di media sosial, terutama setelah beberapa kalangan mempertanyakan urgensi penahanan dalam kasus yang melibatkan tuduhan penganiayaan terhadap seorang guru. Pihak kepolisian menyatakan bahwa proses hukum ini sudah dijalankan dengan prinsip keadilan. Namun, pihak Supriyani dan beberapa tokoh publik mengkritis tindakan tersebut. Yang ketiga, ekspresi di pengadilan dan tuntutan kuasa hukum pada sidang yang digelar pada 28 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Andolo. Tim kuasa hukum Supriyani mengajukan eksepsi dan menolak surat dakwah yang dilayangkan jaksa penuntut umum JPU yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Ujang Setiana menyatakan bahwa mereka menolak eksepsi dari kuasa hukum Supriyani karena dianggap tidak relevan dengan pokok perkara. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, menyebutkan bahwa prosedur hukum yang dijalankan mengandung pelanggaran etik karena melapor dan penyidik berasal dari kantor yang sama, yaitu Polsek Baitu. Andre juga menambahkan bahwa ada dugaan permintaan uang damai sebesar Rp 50 juta. Wah, ini luar biasa ya guys. Sampai dipinta guru honor ini Supriyani sampai 50 juta. Parah. Dari pihak korban kepada Supriyani, sebuah praktik yang dianggapnya melanggar prosedur hukum. 4. Pemeriksaan terhadap penyidik dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni angkat bicara terkait penanganan kasus ini. Ia meminta Propam Polda Sultra untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyidik kasus ini secara objektif tanpa intervensi. Propam harus konslet, harus ada tindakan, jangan cuma sekedar jadi tempat
mengungkapkan kronologi ungkap Sahroni pada hari Selasa tanggal 9 bulan 10 2024. Selain itu, Sahroni mendorong agar opsi Rostov Joyce dijadikan prioritas untuk menghindari tindakan berlebihan. 5. Dugaan penembakan mobil dinas usai persidangan. Isu terbaru yang dicuat adalah dugaan penembakan terhadap mobil dinas Camat Baitu yang sangat itu tumpangi oleh Supriani. Setelah mengikuti si Kepala Bidang Humas Polda Sultra, Kombes Dian menyatakan bahwa dugaan tersebut masih diselidiki oleh tim Lafor dari Makassar. Kombes Lis juga meminta masyarakat untuk tidak terlokasi dengan berita yang beredar dan menunggu hasil investigasi. Apakah kasus ini layak dilakukan secara restoratif, anggap layak dalam kasus yang sifatnya tidak terlalu berat atau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, pendekatan ini memerlukan persetujuan dari kedua pihak tanpa adanya paksaan. Pada kasus Supriani, beberapa tokoh mengusul justif agar proses hukum tidak berlanjut terlalu jauh. 7. Mengapa Supriani ditahan? Tengah dikontroversi bukti yang ada. Berdasarkan keputusan pihak kejaksaan, penahanan Supriani didasar berkas perkara yang dinilai lengkap, meskipun pemikiran keputusan ini menimbulkan pro dan kontra karena sebagian pihak merasa bahwa langkah penahanan berlebihan untuk kasus penganiayaan murid. 8. Apakah ada dugaan pelanggaran tanganan kasus ini? Kuasa hukum Supriani mengatakan ada pelanggaran etik dalam proses penanganan kasus karena terhadap dugaan benturan kepentingan antara pelapor dan penyidik yang berasal dari satu kantor yang sama. Nah, seperti itulah guys cerita tentang guru honor yang bernama Bu Supriani yang dituduh aniaya muridnya dan dilaporkan oleh anggota kepolisian. Nah, menurut Dan bagaimana tentang ibu guru itu? Nah, kalau menurut saya, pendapat saya, kalau ibu guru itu mungkin kalau dia menghukum muridnya sewajar-wajarnya tidak masalah sih. Kalau menurut saya, kalau menghukum murid itu boleh, tapi sewajarnya dan tidak boleh berlebihan. Pertama kayak dianiaya, kedua kayak dipukul keras berlebihan dan tidak boleh. Nah, kalau hukum itu mungkin sewajarnya, boleh berlebihan. Karena kalau di sekolah ini tanggung jawab guru, karena tidak diserahkan kepada orang tua ke guru gitu, maka tanggung jawab guru. Kalau ada anak-anak bandal, jika berkelahi, ditegur dan dinasehati, maka pokoknya dididik lah. Kalau di sekolah itu tanggung jawab guru. Nah, buat pada para orang tua, bapak, ibu yang punya anak, mungkin sudah ditanggung jawabkan oleh guru dan serahkan kepada guru anak-anak kalian. Mungkin orang tua harus tahu sendiri gitu. Kalau anaknya dimarahin, kalau anaknya dihukum dan sewajarnya, silahkan. Mungkin orang tua tidak masalah. Itu pendapat saya gitu. Nggak salah, seharusnya udah tanggung jawab guru. Orang tua pun udah serahkan kepada guru gitu. Sudah ada tanggung jawabnya gitu. Orang tua pun jangan merasa berlebihan lah gitu. Karena anaknya itu disiksa atau aniaya gitu. Jangan egois lah orang tua. Kalau di rumah itulah ada tanggung jawab orang tua ya kan, karena punya anaknya. Kalau di sekolah tanggung jawab guru gitu. Kasihan dong guru-gurunya gitu. Kalau gini siapa yang disalahkan gitu? Guru pun jangan egois dan orang tua pun jangan egois. Sama-sama lah kita bagaimana mendidik anak-anak kita di sekolah, bagaimana mendidik yang benar, dimana menjaga perilaku anak-anak kita, kan anak kita yang bandel atau gimana. Nah, kita harus sadar juga gitu. Jangan kita egois. Gini anakku dianiaya.
oleh guru. Nah, kita nggak boleh saat kayak gitu, tanya lebih baik bagus-bagus seperti apa gitu. Jangan kita egois mau menang sendiri, dan tidak bisa seperti itu. Kita negara hukum ya guys. Karena seperti itu, kita negara hukum. Seperti ini ibaratnya tidak selesai masalah ini. Bagaimana pendapat guru? Kalau anak-anak bandel dibiarkan, kalau berantem dibiarkan, kalau anak-anak mau belajar dibiarkan, anak-anak main-main dibiarkan, tidak ditegur, bagaimana guru mengajarkan? Jika anak murid dimarahin, dilaporkan, dijewer kupingnya dilaporkan. Jadi bagaimana maunya? Tolonglah bapak-bapak, ibu-ibu pengertian dengan anak-anak muridnya yang diajarkan. Tolonglah mengertilah bapak-bapak dan ibu-ibu dengan anaknya. Janganlah sesukanya untuk melapor. Ibu-ibu janganlah keras kepala untuk langsung melapor ke polisian. Janganlah ibu-ibu menang sendiri egois terus itu dilaporkan ke polisian gurunya. Kan kesian, kita harus sadar. Guru pun harus sadar, jangan dianiaya anaknya atau dipukul kelebihan, dihukum boleh. Tapi orang tua pun sadar, anaknya kalau bandel janganlah dibela gitu, harus tahu gitu kalau dihukum sewajarnya tidak masalah kalau gitu menurut saya. Nah, bagaimana pendapat ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak? Ngerti dong gitu bagaimana. Dan buat guru jangan terlalu berlebihan juga untuk entah hukumnya anak-anak sewajarnya gitu. Jangan berlebihan karena kasus ini bisa panjang gitu kalau tidak selesai. Untuk egois anak yang sekolah dibiarkan. Oke, seperti itulah ceritanya guys. Semoga kalian paham sampai di sini. Oke, terima kasih ya guys.